Klien kita kali ini seorang ibu rumah tangga yang baru saja menikah 2 tahun yang lalu dan kemudian suaminya meninggal dunia. Ya, ini kita lagi on the way ke rumah klien kita. Kenapa kita malam-malam? Karena klien kita baru bisa malam hari ya. Iya, dia kerja soalnya Dia tadi. kerja, terus kesibukannya banyak, jadi dia pengen malam ketemu sama kita. Dan kalau ada waktu untuk pencarian, ya kenapa kita nggak lanjut pencarian? Dan kita ini seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari anaknya. Iya. Ini kenapa ini Vel, kok tiba-tiba anaknya ini nggak ada kabar, terus ngilang begitu aja? Enggak, sebenarnya anak ini nggak ngilang. Jadi ternyata anaknya ini tinggal sama mertuanya, mantan mertuanya lebih Mantan tepat. mertuanya, nah terus kenapa emang? Nah, makanya di situ aku juga bingung loh, kok dia masih mau nyari sedangkan dia tahu kan anaknya tahu sama mertuanya. Cuma katanya dia udah berusaha nyari ke rumah. Astagfirullahaladzim. Enak-enak kita ngobrol dalam mobil, kita nyari alamat rumahnya, mobil ketabrak, mobil kita, buah. Kaget gue dalam mobil. Apaan sini? Hah? Kenapa sih? Pak, kenapa Pak? Turun loh! Turun! Turun! Yang mana ini? Lu bisa bawa mobil gak sih? Nyelonong. Saya udah kasih lampu sen. Lihat gak sih? Itu saya udah kasih lampu sen. Tandanya saya mau belok. Mau mendadak, mau cepat, itu urusan gue. Pokoknya gue arahnya ke sana. Orang yang ditabrak nggak terima, mobil kita ngelindes motor. Astagfirullahaladzim. Ngalah dulu gimana? Orang saya duluan di sini posisinya. Sabar dulu. Kenapa Pak? Kenapa ini? Udah, sabar dulu Pak. Ini supir lo. Bukan, ini orang antv, supir kita. Ini dia mau nabrak saya barusan. Untung aja saya nggak apa-apa nih. Orangnya marah-marah nggak terima sama Jack, ribut. Jack juga merasa benar di situ. Nah, siapa yang salah, siapa yang benar ini? Daripada eyel-eyelan di situ udah gue bilang, Pak, apa yang rusak? Bapak sakit nggak? Coba. Ini kita dokter, kalau ada yang rusak kita ganti. Udah beres daripada ribut. Dan kita tanggung jawab aja udah Pak, nggak apa-apa. Hah? Nggak rusak nggak? Apa sih ini? Alhamdulillah nggak apa-apa. Cuman ini ada geretak nih dikit nih. Mana? Nih. Nah ternyata pas kita tabrakan itu terjadinya di depan rumah klien kita Sarah. Sarahnya keluar karena ada kejadian tabrakan, dia ngelihat kita, kaget dia. Sadar nggak? Saya kalau udah kasih lampu sen, tandanya mau belok kanan. Kan saya udah dapat duluan, Pak. Udah Pak, udah. Iya. Kliennya Sarah. Oh ini kliennya loh. Kok ada di sini? Aku Mbak Sarah. Loh kok ada di sini nih? Dari Antv, Mas. Kenapa, Mas? Ini mau ditabrak tadi sama dia. Enggak, ini Mbak rumahnya di mana? Pak. Oh ini pas depan rumahnya. Oh aduh. Pas Gak banget, sengaja. bahas nyari-nyari tadi Iya padahal. tadi kita nyari barusan. Iya, tapi nggak apa-apa ya? Maaf ya. Ya ini temennya Mbak maksudnya. Ini teman Darmawan. almarhum suami ya. Oh yang Mbak bilang mau bantuin itu ya. Dia tahu Mandala ini Mas masih ya. anak aku. Ini Oh iya. Di dalam aja. Dalam aja enak Dalam Mbak. aja. Dalam aja. Ya. Ya. Permisi. Di sini aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Di luar aja Mbak. Kita pakai Iya, sepatu soalnya takut kotor. Di sini aja. silakan Mbak. Iya. 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 Ya, sorry ya tadi saya marah-marah. Soalnya terus terang saya tadi kaget. Iya nggak apa-apa Mas, kan juga nggak sengaja tadi kan. Ya ini kita datang ke sini sekalian mau tanya Mbak. Ya Mbak ini kan udah niat mau mencari anaknya. Nah sebelumnya itu memang kita harus tahu dulu nih pokok permasalahannya seperti apa. Jadi gini ya, Mas. Aku kan punya suami. Mas Rizky. Sekarang dia belum tinggal. Usia pernikahan kami 2 tahun. 2 tahun, terus kami sudah punya anak satu, cewek. Nah, sekarang aku nggak tahu dia berada di mana, aku nggak tahu. Iya, bukannya Mbak waktu itu sempat bikin laporan kalau katanya anak Mbak ada di mertua Mbak ya? Iya. Nah, terus? Tapi kan sekarang aku nggak tahu Mbak dia ada di mana, mertua aku sekarang ada di mana. Sarah ini cerita bagaimana dia sayang sama anaknya. Katanya hubungan sama mertuanya nggak ada masalah apa-apa.
hubungan sama mertuanya harmonis, sama keluarga suaminya harmonis. Bahkan mereka nikah, mereka direstuin, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Oke, jadi saya mau tanya sama Mbak, waktu Mbak menikah sama suaminya Mbak, kemudian suaminya meninggal, anak itu ada di mana? Ada sama aku juga. Ada sama Mbak? Iya, di rumah mertua aku. Maksudnya sudah dititipkan ke mertuanya sebelumnya? Enggak, masih satu rumah sama aku, Mas, sama mertua aku. Waktu itu Mbak tinggalnya di mertua. Iya, terus suami aku meninggal, aku diusir. Diusir sama mertua aku. Diusir? Kok bisa diusir? Masalahnya apa? Aku nggak tahu, Mas. Mertua aku awalnya tuh baik. Setelah Mas Rizky meninggal, dia berubah. Aku nggak tahu masalahnya apa. Nah, masalahnya itu terjadi semenjak suaminya meninggal dunia. Dari situlah inti masalahnya itu terjadi. Anaknya dirampas, anaknya direbut, dibawa kabur. Mertuanya menghilang, gak ada kabar sama sekali. Aku udah lama berpisah sama anakku, Mas. Aku kangen sama anakku. Anakku, aku nggak boleh ketemu sama anakku. Mas, tolong aku. Aku pengen ketemu anak aku, Mas. Aku kangen sama anak aku. Seorang ibu di mana-mana itu mencintai anaknya, nggak mau pisah sama anaknya. Udah ditinggal suaminya, sekarang anaknya diambil sama mertuanya. Aku nggak bisa kontekan lagi. Aku nggak bisa jenguk anakku lagi. Terus kemarin aku tak cari kan di rumahnya, rumah yang dulu. Ternyata nggak ada. Dia sudah pindah. Jadi aku nggak tahu lagi sekarang dia di mana. Ini pasti ada alasan yang kuat mertua ini bawa kabur anaknya. Kenapa alasannya? Apa yang pernah terjadi? Gue suruh Sarah introspeksi diri, coba Mbak Sarah introspeksi diri. Mungkin Mbak pernah melakukan sesuatu. Dan ternyata dia bilang, saya nggak tahu, Mas. Iya, jadi jujur saya itu masih bingung. Kalau mertua Mbak sayang sama Mbak, ya kan, baik sama Mbak, terus kenapa dia melakukan itu? Pasti dia punya alasan yang kuat. Coba Mbak deh introspeksi diri atau Mbak inget-inget lagi. Ada nggak sesuatu yang menurut Mbak itu merasa nggak enak atau apa, ganjil atau apa gitu? Mertua aku sering ngomong, kalau aku dibilang nggak bisa ngurusin anak, aku pemalas, bangun siang, padahal semua itu nggak benar. Aku dituduh macam-macam. Tapi aku nggak tahu alasannya itu apa. Padahal aku udah berusaha menjadi yang terbaik, Mas. Aku nggak tahu di mana letak salah aku selama ini. Gue tanya sama Mas Hermawan pernah ketemu nggak sama mertuanya, sama keluarganya Mas Rizky? Hermawan ini bilang, ya Mas, saya pernah ketemu, cuma sekali waktu itu. Dan itu pun waktu mereka membeli rumah baru. Sebenarnya Rizky itu memang teman baik saya. Memang anaknya baik banget. Dan dulu sempat ngajak saya ke rumah ibunya. Itu rumahnya baru. Itu di daerah Cimahi. Ternyata waktu gue cross check sama Sarah nggak tahu kalau ternyata keluarganya Rizky punya rumah baru. Mas Rizky nggak pernah. Soalnya Mas Rizky itu orangnya tetap. Mas tahu alamatnya? Saya lupa ingat. Tapi coba-coba aja dulu ke sana. Coba kita cari ke Cibubur bisa, Mas. Tolong Mas bantuin aku, Mas. Aku pengen ketemu anak aku, Mas.
Aku kangen sama aku. Mas waktu itu ke sana agak lupa-lupa ingat. Iya, itu udah cukup lama juga sih. Di daerah mana Mas Cibubur? Dari Cibubur itu di Jalan Mandiri kalau nggak salah. Ya udah ini Mbak mau pencarian kapan? Besok atau malam ini? Kalau Mas Pandara nggak keberatan? Malah nggak capek pulang dari kerja? Enggak. Masnya mau nemenin juga malam ini nggak apa-apa? Iya. Aduh, banyak maaf nih. Sepertinya saya nggak bisa karena saya harus ada kerjaan. Oh gitu. Iya. Alamatnya ada? Tolong dicatat aja. Saya ingatnya pokoknya di Cibubur di Jalan Mandiri. Patokannya apa? Rumahnya warna apa gitu nggak Mas? Warna putih. Itu sebelum rumah dia itu ada musola. Oh. Musola Al Hidayah kalau nggak salah. Ada musola. Nggak jauh dari musola. Kita bisa cari malam ini. Boleh. Kalau gitu macam persiapkan aja. Iya. Nanti kita menuju ke sana ya. Iya. Oke. Bentar ya. Kita langsung menuju ke sana hari itu juga. Nah, pas sampai di sana kita cocokin alamatnya, memang benar dekat musola. Kita udah nyampe nih Mbak, ini Iya, rumahnya. sesuai alamat sih ini ya. Iya. Nah, musolanya tadi kan udah di samping sana tadi. Ya, Mbak. Kita ketok pintunya, keluarlah seorang wanita yang masih muda umurnya, namanya Lona. Dan Lona ini ternyata adik iparnya. Isi. Assalamualaikum. Salam. Permisi. Lon, Ngapain aku di sini? apa kabar Lona? Lu ngapain di sini? Aku mau cari anak aku Lona. Ibu di mana sekarang? Gue nggak tahu keberadaan ibu di Kamu mana. mungkin nggak tahu Lona. Gue nggak tahu. Sekarang mau ngapain kesini? Gue tanya. Aku mau cari anak aku. Ibu di mana Lona? Anak lo? Lona. Aku kangen sama anakku Lona. Gue nggak tahu keberadaan anak lu di mana. Aku mau. Kamu nggak mungkin nggak tahu ibu di Dulu mana. waktu laki lo masih hidup, lu kemana aja? Lona ini begitu ketemu sama Sarah, dia malah menyerahkan Sarah 99% katanya. Mbak, tenang dulu. Mbak, Dia tuh cewek nggak mas. Enggak. Saya nggak bener sih. ini kan istri sama Rizky. Iya. Kok dibilang nggak bener, kenapa? Kamu Dia jangan. tuh tau nggak sih di jalan? Dia suka foya-foya, jalan ke mall sama temen-temennya. Anaknya nggak pernah diperhatiin, Mas. Suaminya dulu nggak pernah diperhatiin, Mas. Makanya saya jengkel sama perempuan ini didorong. Gue tuh sering liat dia di pangkalan. Gue itu nggak bener. Coba Mbak jelaskan dulu pelan-pelan. Supaya kan paham, ini kita nggak tahu sama sekali loh. Dia cuma pengen ketemu sama anaknya. Saya tahu dia pengen ketemu sama anaknya, saya tahu. Cuman posisinya dia itu dulu nggak ngurus lakinya. Suami aku sakit, siapa yang rawat? Aku kan. Kamu nggak usah kadang-kadang Lona. Gue di situ jadi mendengerin apa yang diomongkan sama Lona. Karena gue penasaran, informasi yang didapat kok berbeda. Hei, banyak ya berita-berita nggak bener ya. Kamu jalan di pinggir Kamu jalan jangan dengan fitnah pakai aku. baju seksi. Kamu nggak usah fitnah aku Lona. Aku Aku mau aku fitnah. kesini mau ketemu anak aku. Di mana? Ibu di mana? Sekarang aja gue nggak tahu ibu ada di mana. Kamu nggak mungkin nggak tahu Lona. Itu ibu kamu nggak mungkin nggak tahu. Gue nggak akan rela ya kalau ibu cucunya diasuh sama perempuan kayak lu ini. Gue nggak akan rela, nggak akan sudi gue. Itu anak aku Lona. Itu Gue tahu itu anak lo, gue tahu. aku mohon Lona. Di mana ibu sekarang? Gue nggak tahu Aku ibu nggak gimana, tahu. gue nggak tahu. Gue nggak tahu bahkan anaknya. Saya nggak tahu mbak, emang saya nggak tahu. Kamu nggak mungkin nggak tahu. Kamu pasti tahu. Kamu nggak mau ngomong kan?
gue tanya lagi sama Lona, Mbak, tolong Mbak sabar, Mbak. Dia ini mau minta maaf. Enggak gitu ya. Mungkin dulu dia pernah salah, mungkin dia pernah melakukan kesalahan yang mungkin memalukan keluarga. Tapi gimana pun juga sekarang dia ini kan niat sungguh-sungguh mau mencari anaknya, Mbak. Siapa tahu dia udah pengen berbuat benar kan? Siapa tahu dia berubah, Mbak. Saya udah nggak percaya sama dia lagi. Gak percaya Lona ini. Udah mas saya gak percaya sama dia. Udah berkali-kali dia bilang seperti ini. Katanya mau minta maaf, mau memperbaiki. Tapi apa? Semuanya. Kita diusir gak dapat apa-apa. Tolong kasih kesempatan, Pak. Bagaimanapun juga anak dia. Anak bukan aja. Bagaimanapun anak bukan dia, Mbak. Saya tahu. Cuma dia tuh emang cewek gak bener. Kamu jangan ngomong gitu. Udah pergi aja dari sini. Pergi. Mbak, dasar perempuan kata. Nggak bisa aja. Kenapa seorang adik ipar kok melakukan hal seperti ini? Menghina, memaki-maki, jengkel, marah. Marahnya ini udah benar-benar marah. Seakan-akan dia trauma sama Sarah ini. Seakan-akan dia jengkel sama Sarah ini. Kenapa?